Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Kali ini Miss Deka akan menyampaikan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Apa sih makhluk hidup dan lingkungannya itu? Ya, makhluk hidup dan lingkungannya ini nanti bisa akan sering kita sebut dengan sebutan ekosistem. Apa itu ekosistem? Adakah yang sudah mengetahui apa itu ekosistem? Ya, ekosistem merupakan suatu kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalam ekosistem ini ada ilmu yang mempelajarinya atau yang disebut dengan ekologi. Jadi apa ini adik-adik? Ekologi itu ilmu yang mempelajari ekosistem. Paham ya? Nah, di dalam ekosistem ini juga terdapat satuan. Yang pertama ada individu, yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu tentang individu itu apa? Ya, individu itu makhluk hidup tunggal yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Nah, sedangkan kalau populasi ini merupakan kumpulan individu yang sejenis yang menempati suatu wilayah tertentu. Nah, sedangkan komunitas itu kumpulan dari beberapa individu yang menempati wilayah tertentu. Jadi bisa dipahami ya, kalau individu ini dia itu hanya tunggal makhluk hidupnya. Sedangkan kalau populasi makhluk hidup sejenis yang berkumpulan. Jadi berbagai individu tapi dalam satu spesies atau satu jenis yang menempati suatu wilayah. Nah, yang ketiga ini adalah komunitas. Nah, yang membedakan antara populasi dan komunitas ini, kalau komunitas itu kumpulan berbagai jenis hewan yang menempati suatu wilayah tertentu. Misal ada spesies semut dan spesies belalang itu menempati suatu wilayah tertentu dari kelompok semut dan belalang yang menempati suatu wilayah tertentu. Nah, itu namanya komunitas. Nah, di sini ada gambarnya, teman-teman. Nah, di sini ada sekumpulan kayak burung gitu ya. Nah, ini sekumpulan burung yang menempati suatu wilayah tertentu. Nah, ini burungnya masih dalam satu spesies ya. Tidak, ada yang berbeda. Nah, ini namanya komunitas. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah macam-macam ekosistem. Di dalam ekosistem ini juga terdiri atas berbagai macam-macamnya. Yang pertama ada ekosistem alami. Apa itu ekosistem alami? Ya, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan manusia. Contohnya ekosistem gurun pasir. Selain ini apalagi ada ekosistem laut, terus ekosistem padang rumput, hutan. Ya, jadi ekosistem yang tidak terbentuk oleh tangan manusia. Kita tuh tidak bisa bikin. Jadi dia tuh dari alam, gitu ya. Lanjut, yang kedua ada ekosistem suksesi. Nah, ekosistem suksesi ini merupakan ekosistem hasil suksesi lingkungan yang didahului oleh kerusakan. Jadi aslinya lingkungannya ini itu tadinya itu mengalami kerusakan. Contohnya itu kayak hasil suksesi letusan Gunung Krakatau di tepi-tepi di bawah-bawah gunung itu. Ketika Gunung Krakatau itu meletus, nanti tanah-tanahnya itu kan mengalami kerusakan. Nah, setelah mengalami kerusakan itu mengalami kesuburan kan. Nah, itu namanya ekosistem suksesi yang dibikin sebagai ekosistem tapi aslinya itu kerusakan. Bisa dibikin nanti menjadi kayak perkebunan atau persawahan seperti itu. Nah, yang ketiga ada ekosistem buatan. Nah, ekosistem ini merupakan ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh yang sering kita lihat adalah sawah, ya. Oke, nah sawah itu kan dibuat ya, tidak tiba-tiba ada muncul sawah gitu. Jadi sawah itu sebenarnya itu dibuat oleh tangan manusia. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kan menghasilkan
padi. Nah, padi itu nanti jadi beras kan, berasnya untuk makanan pokok. Lanjut, komponen ekosistem ini ada dua. Yang pertama komponen biotik. Nah, komponen biotik ini terdiri atas produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik ada tanah, air, udara, suhu, cahaya, iklim. Nah, ini merupakan komponen abiotik, teman-teman. Apa sih yang membedakan antara komponen biotik dan komponen abiotik? Ya, komponen biotik ini merupakan komponen hidup. Dia merupakan makhluk hidup nih, produsen. Biasanya produsen itu oleh tumbuhan, konsumen ini oleh hewan atau manusia juga bisa. Dan yang ketiga ada dekomposer. Nah, dekomposer ini contohnya seperti bakteri dan jamur, menguraikan ketika ada konsumen yang sudah mati. Nah, sedangkan komponen abiotik ini merupakan komponen tak hidup, artinya dia itu bukan makhluk hidup. Nah, yang membantu sebuah ekosistem dapat berjalan. Nah, ini ada tanah, air, udara, suhu, cahaya, serta iklim. Nah, sekarang kita lanjut ya. Interaksi antar komponen ekosistem. Nah, di dalam ekosistem ini juga terjadi sebuah interaksi ya nih. Yang pertama ada interaksi saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Contohnya ada pengaruh air terhadap makhluk hidup, terus pengaruh cahaya matahari terhadap makhluk hidup, ada pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah, ada pengaruh tumbuhan terhadap tanah. Nah, sedangkan kalau saling ketergantungan antar komponen biotik, jadi ini hanya antara biotik dan biotik itu, contohnya ada rantai makanan yang merupakan peristiwa memakan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Yang kedua ada jaring-jaring makanan yang merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, ini merupakan gambar jaring-jaring makanan. Nah, di dalam jaring-jaring makanan itu terdapat beberapa rantai makanan. Jadi kalau rantai makanan itu hanya satu kali siklus saja, dan sedangkan kalau jaring-jaring itu banyak, ada beberapa rantai. Jadi bisa bercabang-cabang, makanya ini yang dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, contoh untuk rantai makanan ini dari sini nih. Ada tumbuhan air, terus dimakan ini angsa, lalu angsanya dimakan angsa yang lebih besar. Nah, angsa yang lebih besar ini nanti dimakan oleh itik laut. Nah, itik lautnya ini nanti dimakan oleh elang ya teman-teman. Nah, jadi ini namanya satu rantai makanan. Sedangkan ini kan banyak nih cabang-cabangnya. Nah, ini namanya jaring-jaring makanan. Yang ketiga ada piramida ekologi. Nah, piramida ekologi ini bentuknya seperti piramid ya. Semakin ke atas, populasinya itu akan semakin kecil. Kenapa? Karena dia tidak memperoleh energi sebanyak konsumen yang pertama. Ini konsumen primer. Ini kan namanya konsumen tersier. Jadi rumputnya ini yang paling banyak dimakan oleh komponen primer. Nah, terus dimakan komponen sekunder. Dia semakin kecil. Nah, paling ujung dia itu populasinya semakin sedikit karena kekurangan ini sumber energinya. Nah, ini bisa digambarkan oleh arus energi sama. Nah, jadi sini kan ada energi dari bunga tumbuhannya ini ada 1 juta joule dari cahaya matahari. Nah, konsumen tingkat pertama dia itu memperoleh 1 joule energi. Nah, yang konsumen sekundernya dia hanya menerima 100. Dan komponen yang ketiga atau komponen tersier hanya mendapatkan 10 joule. Jadi antara piramida sama arus energi ini saling berhubungan ya. Kalau yang piramida ini populasi ke atas mungkin mengecil, sedangkan kalau arus energi semakin ke atas energinya itu semakin berkurang. Nah, pola interaksi ini terdapat ada 3 pola interaksi. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya apa?
ada simbiosis bakteri dengan tanaman berbuah polong, simbiosis lebah madu dengan bunga, simbiosis antara manusia dan bakteri khusus. Jadi antara dua makhluk hidup ini saling memberikan keuntungan. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup ketika yang satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak yang lainnya itu tidak dirugikan. Jadi contohnya ada simbiosis pada tumbuhan epifit antara ikan remora dan ikan hiu. Nah, ketika kita melihat ikan remora sama hiu, itu kan ikan remora itu berada di mulut ikan hiu, dia mengambil sisa-sisa makanan di mulut hiu. Nah, itu tidak merugikan oleh ikan hiunya, tapi dia juga tidak mendapat keuntungan. Artinya hanya pihak satu yang untung tapi pihak lain tidak dirugikan. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis ini merupakan simbiosis antara dua jenis organisme di mana salah satu pihak itu dirugikan dan pihak lainnya itu mendapat keuntungan. Contohnya antara benalu dengan tumbuhan inang, terus ada antara Rafflesia dengan tumbuhan inang. Lalu ada parasit pada manusia. Contoh parasit pada manusia ini kayak kutu di kepala manusia ya. Kan kita merasa gatal, sedangkan kutu manusia ini mendapatkan nutrisi. Oke, sekian dari penjelasannya Miss Nika. Semoga ilmunya sangat bermanfaat dan tetap terus belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.